Selamat pagi Pak Aris dan Pak Alex, saya Anika Mendefa Pramono dari kelas 11 PAM 4 Norsen 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang imunologi dan juga kesehatan. Kenapa imunologi dan kesehatan penting untuk dibahas? Karena sekarang kita tinggal di bumi dengan perubahan iklim yang ekstrim dan virus corona yang masih merajalela. Virus corona sendiri adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Variannya ada alfa, beta, gamma, delta, lambda, kappa, eta, lota, dan omikron. Untuk gejalanya meliputi demam, flu, sesak nafas, dan sakit kepala. Cara penyebarannya melalui percikan air liur atau menyentuh mata, hidung, atau mulut setelah memegang barang yang terkena percikan air liur pengidap COVID. Tapi tenang saja, ada cara pencegahannya yaitu dengan vaksin, memakai masker, dan memakai hand sanitizer saat bepergian. Sebenarnya, apa itu kesehatan dan imunologi? Kesehatan menurut WHO adalah keadaan sempurna secara fisik, mental, serta sosial, dan tidak hanya terbebas dari penyakit dan kecacatan. Imunologi adalah cabang dari ilmu biomedis yang mencakup studi tentang sistem kekebalan tubuh pada semua organisme, termasuk fungsi akibat pengenalan zat asing dan usaha netralisasi, eliminasi, dan metabolisme terhadap zat asing di tubuh. Cara untuk menjaga kesehatan dan imunitas kita di tengah perubahan iklim yang ekstrim dan virus corona masih berkaitan erat dengan pola hidup sehat. Pola hidup sehat adalah gaya hidup yang memperhatikan semua aspek kondisi kesehatan seseorang, termasuk makanan, berolahraga, dan menjalani gaya hidup. Berikut ini adalah tips dalam menjalani pola hidup sehat dengan cara olahraga rutin 3-5 hari seminggu, masing-masing 30 menit, atur pola makan yaitu mengandung gizi yang seimbang, 4 sehat 5 sempurna, hindari alkohol, minum air putih 2 liter, dan minum suplemen. Istirahat juga yang cukup selama 7-9 jam sehari dan mengelola stres dan pikiran positif. Dengan menjadi sehat, kita akan mendapatkan banyak manfaat diantaranya meningkatkan energi dalam tubuh, kinerja kita maksimal atau primer dalam kegiatan atau aktivitas sehari-hari, terhindar dari penyakit, dan meningkatkan suasana hati. Imunologi memiliki 3 prinsip dasar yaitu komponen sistem imun, mekanisme respon imun non-spesifik dan spesifik, serta macam-macam kekebalan tubuh. Berikut ini adalah gambar dari komponen sistem imun kita. Yang pertama adalah sumsum tulang. Di sini sel-sel darah, terutama sel darah putih, dibentuk oleh sel darah induk. Fagosit dan limfosit memiliki peran yang sangat penting dalam sistem kekebalan tubuh kita. Fagositosis artinya menghancurkan patogen dengan cara memakannya. Fagosit terdiri dari neutrofil dan monosit, di mana neutrofil akan beredar dalam aliran darah, sedangkan monosit akan menjadi makrofag yang nantinya akan masuk ke dalam rongga tubuh untuk menangkap dan mengantarkan mikroba patogen kepada sistem kekebalan lainnya untuk dihancurkan. Limfosit dibagi menjadi B dan T. Limfosit B pematangannya di sumsum tulang. Nantinya akan menjadi sel plasma dan sel limfosit B memori. Fungsinya untuk mensekresikan antibodi ke cairan tubuh, tempat penyimpanan informasi terkait antigen yang menyerang tubuh yaitu DNA, dan membentuk imunoglobulin. Untuk limfosit T, pematangannya di kelenjar timus. Fungsinya untuk membunuh sel yang terjangkit patogen, mengaktifkan limfosit B dan T, serta mengingat informasi antigen penyerang. Komponen yang kedua adalah limfa, yang terletak di belakang lambung. Limfa menghasilkan kelenjar yang berwarna ungu tua. Fungsi dari limfa sendiri adalah untuk membentuk leukosit dan antibodi, membunuh kuman, serta menghancurkan sel darah merah yang tua. Komponen yang ketiga ada nodus limfa. Di dalam nodus limfa terdapat ruang yang lebih kecil yang dinamakan dengan nodulus, dan ada ruangan yang lebih kecil lagi yaitu sinus, yang mengandung banyak makrofag serta limfosit. Fungsi nodus sendiri adalah untuk menyaring mikroorganisme yang ada di dalam limfa. Komponen yang keempat ada timus. Fungsinya untuk tempat perkembangan limfosit T ke sel T sitotoksik, kemudian menjadi sel penolong, menjadi sel T supresor, lalu menjadi sel T memori. Timus tidak menyerang patogen secara langsung. Timus mensekresikan hormon lipopoietin yang memberikan kekebalan kepada limfosit T.
Komponen kelima ada tonsil atau kita sering sebut dengan amandel. Fungsinya untuk membunuh penyakit yang ada di saluran pernapasan bagian atas dan faring. Tonsil mensekresikan kelenjar yang mengandung limfosit. Untuk mekanisme respon imun non-spesifik sifatnya bawaan atau disebut juga dengan innate immunity. Akan merespon pada setiap zat yang dianggap asing walau belum pernah terpapar. Imun non-spesifik memiliki dua garis pertahanan. Yang pertama secara eksternal, yaitu contohnya kulit, membran mukosa, dan zat kimia antimikroba. Kedua, internal tubuh melalui proses fagositosis dan inflamasi atau peradangan yang bisa menjadi mediator untuk sel histamin, vasoaktif amin, dan anafilatoxin. Sedangkan untuk mekanisme respon imun spesifik muncul setelah ada rangsangan dari antigen tertentu. Tubuh sendiri pernah terpapar antigen tersebut. Prosesnya yang pertama melalui antigen presenting cell atau APC yang memproses antigen sehingga menimbulkan interaksi dengan sel-sel imun. Selanjutnya proses proliferasi dan diferensiasi, di mana sel akan memiliki imunologi dan bereaksi dengan antigen. Macam-macam kekebalan tubuh sendiri dibagi menjadi dua, yaitu aktif dan pasif. Aktif terjadi kontak langsung antara patogen dengan tubuh. Aktif dibagi lagi menjadi alami dan buatan. Alami terjadi ketika kita terpapar penyakit, tubuh akan memproduksi antibodi dan limfosit yang khusus. Imunitas ini bisa bersifat seumur hidup seperti pada cacar atau campak dan bisa bersifat sementara seperti pada gonore. Sedangkan buatan, rangsangan patogen dari vaksin untuk mengaktifkan sistem imun. Kekebalan tubuh pasif antibodi dipindahkan dari satu individu ke individu yang lain, dibagi menjadi alami dan buatan. Pada alami melalui pemberian ASI sehingga antibodi imunoglobulin G milik ibu akan masuk ke plasenta. Kekebalan ini bersifat sementara. Untuk buatan melalui injeksi antibodi atau serum. Juga bisa dihasilkan oleh orang atau hewan yang kebal terpapar antigen tertentu. Sekian penjelasan saya tentang kesehatan dan imunologi. Semoga bermanfaat. Terima kasih.